Jenderal Polisi backing rencana pembunuhan KC. Itu beneran ya? Masa bisa ada tahanan di penjara dikebukin mau dibunuh begitu? Ya kan? Oke, jadi ceritanya begini, saudara-saudara. Ya, si MKC ini dari sumber A1 ya, dari sumber saya di Mabes ini. Aduh, dari sumber saya di Mabes, sumber A1 ya. Jadi ceritanya begini, KC itu sebetulnya sudah ada di sel sendirian. Kan saya bilang di Mabes itu nggak bisa dikerjain, nggak bisa, karena itu mereka tahu aturannya, mereka profesional orang di Mabes itu. Nah, cuman masalahnya ini ceritanya begini, KC kan isolasi sendiri, selnya sendirian dia memang, sudah sendirian ternyata memang, sudah sendirian. Tiba-tiba ada yang punya kunci masuk selnya KC. Nah, terus orang ini masuk dibuka kuncinya selnya KC ini. Pasti kerjasama dengan oknum polisi yang kurang ajar ini, yang bekas ini tadi nanti ya. Kemudian dia masuk, orang ini tinggi besar gitu ya. KC kan kecil gitu kan, timpang begitu kan, mulai dihajar dia, ditendang. Kamu tahu siapa saya? KC kan nggak ngerti, dia kan bukan orang-orang yang gaul macam kita ya kan. Nggak tahu, aku kubrak. Wah, nggak taunya dia itu jenderal yang terkenal ya, dia jenderal polisi terkenal. Nah, dia ajak beberapa temannya, hajar di KC, terus belum dihajar rame, belum ya, suruh tanda tangan KC, disodorin surat, ya diinterogasi sama dia, tidak akan melaporkan, karena lapor nanti ada konsekuensinya segala macam itulah. Surat itu dibawa lagi. Nah, itu kan aneh, itu kan itu sudah benar-benar terencana surat itu kan, surat pernyataannya KC itu kan. Terus dihajar habis-habisan si KC itu di dalam itu. Nah, habis dihajar begitu, wah KC-nya udah ampun-ampun, bayangin itu orang kena gula, pincang gitu ya, udah timpang begitu, kena gula, dihajar habis-habisan, badannya kurus lagi si KC kan, Anda tahu sendiri itu si KC, orangnya kecil begitu. Nah, dihajar, wah sudah babak belur dia, ya kan, wah ngeri itu. Nah, habis babak belur begitu, pingsan, ya pingsan, siapa yang tahan. Wah, rupanya disiram air, dihajar lagi, bangun dihajar lagi. Wah, ngeri saudara itu. Wah, ini ternyata yang bukain ini kan anak buahnya si bekas jenderal ini, saudara. Si jenderal ini yang membackingin ternyata ya. Jadi makanya keluarganya takut karena bisa dibunuh. Saya bilang salah. Dulu si Yudi Mulyana ya, si Yudi Mulyana itu kan mau dibunuh sama Moko Ginta itu kan. Nah, terus kita viralkan di sini. Makanya bisa lolos Yudi Mulyana. Dunia internasional. Nah, sekarang kita bongkar. Ada apa nih, Pak Kapolri? Mengapa bisa ada jenderal polisi masuk ke selnya KC? Mengapa? Apa kalah pangkat si Kapolri kita ini? Jangan-jangan juniornya lagi si Kapolri ini kan? Pak Kapolri kita khawatirnya kan kalau di angkatan kan begitu. Mereka kan ada masalah junior senior. Itu repotnya begitu. Jangan-jangan Kapolri kita ini juniornya si jenderal ini yang gebukin si KC ini, yang membackingin gebun KC. Makanya bisa masuk ke dalam penjara. Serem, saudara. Bisa masuk ke dalam itu. Wah, bisa masuk ke dalam gitu. Terus, itu ternyata hari kedua. Jadi waktu Warta Kota memberitakan, itu benar ya. Kan itu gosip keluar kan. Rupanya ada yang bocor ke wartawan. Ingat kemarin Warta Kota itu ya, memberitakan bahwa KC itu dianiaya. Terus Pak lawyernya yang sebelum yang sekarang enggak ada informasi karena nggak boleh masuk. Lawyernya juga nggak salah karena nggak boleh masuk, nggak boleh ketemu. Tetapi rupanya wartawan sudah dengar kalau KC itu digebukin di dalam, udah dipukulin. Nah, wartawannya nggak tahu, nggak ada karena sudah ditelepon ke Mabesnya. Aku yakin nggak ada penganiayaan. Dia bilang begitu. Nah, kemarin lawyer kita ya kan Pak Herbert Aritonang dengan beberapa teman yang lain masuk ke dalam itu kan, nanti dengan lawyer kita, dengan beberapa hamba Tuhan masuk, ya. Nah, kemudian salah seorang lawyer, ya, kemarin sampai bentrok sama Herbert Aritonang itu ya, salah seorang lawyer itu menghubungi saya, ya kan, telepon pagi-pagi subuh-subuh, ya kan, terus jangan di ini Pak, nggak boleh Pak sama keluarga, oh nggak bisa, ini bisa dibunuh si KC ini. Bisa dibunuh, kalau kita diam bisa dibunuh. Justru kalau kita teriak, kalau sampai KC mati, kita sudah tahu nih siapa yang bunuh dia nih. Ya kan? Kita sudah tahu siapa yang bunuh dia, siapa yang backingin di belakangnya.
Nggak mungkin orang biasa, nggak bisa di Mabes dia dibunuh, nggak bisa. Yang bisa adalah orang yang punya kuncinya selnya KC, karena KC itu satu sel sendirian. Nah, jadi si jenderal ini tidak boleh saya sebut namanya ya, tidak boleh saya sebut namanya. Jadi biar polisi yang ngurus, yang tahu sendiri dong. Ya lu tahu diri dong, itu kan kerjaan lu, daripada lu cari-cari gua. Nggak bisa tangkap saya di sini. Orang dibilangin nggak bisa tangkap saya di sini. Orang saya itu di bawah undang-undang Eropa, saya ini udah menjadi warga negara Eropa. Dibilangin bandel sih polisinya. Urus itu yang di depan mata, yang nggak beres dulu. Itu si Ustadz Abdul Somad. Kalau Yahya Waloni itu kan ujaran kebencian, hate speech, ya kan? Kalau Abdul Somad itu jelas-jelas penistaan agama. Irena Handono itu harusnya ditangkap. KC itu ya harusnya yang sebandingnya itu dengan Irena Handono, Abdul Somad, itu yang harus ditangkepin. YouTuber sekaligus tersangka kasus penistaan agama Muhammad Kece diketahui melaporkan soal tindak penganiayaan terhadapnya oleh tahanan lain ke polisi. Berdasarkan penyelidikan, ternyata Muhammad Kece dianiaya oleh terpidana kasus suap Joko Chandra, yakni Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Terkait kasus ini, Barreskrim Polri berencana untuk memeriksa perwira Polri tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Sabtu 18 September, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Andi Rian Jayadi saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kronologi peristiwa. Sejauh ini, belum diketahui pemicu Napoleon menganiaya Kece dalam rumah tahanan. Sementara itu, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono mengungkapkan, saat ini pihaknya masih mendalami persoalan tersebut, sehingga belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini. Untuk diketahui, Napoleon Bonaparte menjadi terdakwa kasus suap oleh Joko Chandra. Ia berada satu lokasi penahanan bersama Muhammad Kece di Rutan Barreskrim Polri Jakarta Selatan. Muhammad Kece atau Muhammad Kosman menjadi tersangka dalam kasus penistaan agama melalui sejumlah konten yang ia buat. Ia kemudian diberitakan telah membuat laporan pada 26 Agustus lalu terkait penganiayaan yang ia alami di tahanan. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengungkapkan pihaknya memeriksa 3 orang saksi dalam kasus ini. Tidak hanya itu, polisi juga mengumpulkan bukti-bukti yang relevan.